Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nikita Erli, NIM 1811135 dari kelas PAI 6D. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pembahasan. Yang pertama yaitu tentang nikah, dan yang kedua yaitu tentang poligami, poliandri, perceraian, nikah siri, nikah mut'ah, nikah beda agama, dan menikahi wanita yang sedang hamil. Nah, baik, yang pertama yaitu membahas tentang nikah. Nikah secara bahasa berarti yaitu berkumpul dan menyatu, sedangkan secara istilah ialah adanya ijab qabul yang dilakukan oleh si laki-laki kepada wali dari pihak perempuan dengan kata-kata yang telah ada dalam syariat Islam. Nah, melakukan pernikahan ini dalam Islam disebut sebagai penyempurna iman dan agama. Kemudian sebelum melakukan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Nah, syarat dari pernikahan ialah adanya kedua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dan yang kedua yaitu adanya wali, dan yang ketiga adanya saksi, yang keempat adanya mahar, dan yang kelima adanya ijab qabul. Nah, setelah itu harus memenuhi juga rukun dari pernikahan, yang dimana di sini rukun dari pernikahan ialah yang pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam, dan calon dari mempelai laki-laki bukan mahram dari calon perempuan, dan yang ketiga, kedua mempelai tidak dalam keadaan ihram, dan yang keempat adanya wali nikah dari pihak perempuan, dan yang kelima tidak adanya paksaan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang poligami. Poligami yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Walaupun Islam berkonsep monogami, tetapi Islam juga tidak melarang untuk laki-laki berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu dengan maksimal 4 orang istri, tetapi harus dengan izin dari istri pertama dan harus bisa bersikap adil. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang poliandri. Nah, jika poliandri pelakunya yaitu orang wanita, sedangkan poligami pelakunya seorang laki-laki. Nah, poliandri ini yaitu seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Nah, poliandri dalam Islam hukumnya haram karena dapat merusak martabat seorang wanita, dan anak yang dikandung pun akan kesulitan untuk dinasabkan kepada suami yang mana karena memiliki suami lebih dari satu. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang perceraian. Perceraian ialah terputusnya hubungan pernikahan, yang dimana di sini berarti pernikahan ialah putusnya hubungan suami istri dikarenakan beberapa faktor. Nah, contohnya di sini yaitu faktor ketidakharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya kecocokan lagi, faktor ekonomi, perselingkuhan, dan lain-lain. Nah, hukum dari melakukan perceraian ini dibolehkan atau dihalalkan dalam Islam, tetapi Allah membenci hal ini. Nah, selain dampak-dampak psikologi yang dihadapi oleh mempelai di sini, maka yang menjadi dampak bagi perceraian ini ialah seorang anak, yang dimana anak ini akan menjadi anak dari keluarga yang broken home, atau anak yang mungkin akan terganggu psikologinya dikarenakan tidak lengkapnya kedua orang tuanya.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu nikah siri. Nah, nikah siri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pernikahan yang hanya dihadiri oleh pegawai masjid dan saksi. Tetapi pernikahan ini dalam syariat Islam hukumnya tetap halal. Nah, pernikahan ini biasanya sering dikenal dengan pernikahan di bawah tangan. Sedangkan menurut ilmu fikih, pernikahan siri ini ialah pernikahan yang hanya diketahui oleh beberapa orang atau pernikahan ini dirahasiakan. Nah, orang yang mengetahui pernikahan ini maka harus merahasiakan pernikahan ini atau tidak memberitahu kepada orang lain perihal pernikahan ini. Pernikahan siri ialah pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, yang mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Dasar pada Pasal 2 Ayat 2. Yang dimana di sini disebutkan jika pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dicatat oleh negara dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dan anak yang disebut dengan anak sah ialah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara negara. Walaupun anak tersebut anak hasil dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak diakui oleh negara jika tidak melakukannya pernikahan secara negara atau mencatatkan pernikahan kepada pencatatan sipil atau KUA. Dalam agama Islam, pernikahan siri ini hukumnya sah dan dihalalkan jika memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan tersebut, sebagaimana yang tadi telah kita bahas pada pembahasan pertama bab nikah atau tentang pernikahan. Dari aspek pernikahannya, pernikahan siri ini hukumnya tetap sah dan orang yang melakukan pernikahan siri ini tidak dianggap melakukan perzinahan atau kemaksiatan walaupun pernikahannya tidak dicatat oleh negara, karena pernikahan ini telah sah menurut syariat agama Islam. Dan pernikahan siri ini juga tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga dapat menyebabkan pelakunya mendapat dosa dan sanksi di dunia. Nikah siri dalam hukum perkawinan nasional dianggap pernikahan yang tidak wajar karena selain tidak adanya kekuatan negara dalam melindungi hak dan kewajiban suami dan istri, juga karena tidak adanya surat menyurat atau akta nikah yang akan menjadi bukti jika mereka telah melakukan sebuah pernikahan. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak dari nikah siri. Nah, dari pernikahan siri ini, anak yang hasil dari pernikahan siri ini tetap disebut sebagai anak sah, sebagai anak dari ayah dan ibu kandungnya. Tetapi anak yang lahir dari pernikahan siri ini tetap tidak diakui oleh negara dikarenakan tidak adanya surat atau akta nikah yang dijadikan sebagai bukti jika telah dilakukannya pernikahan. Dan dalam hukum nasional, pernikahan siri dianggap pernikahan yang tidak sah karena walaupun sudah dilakukannya pernikahan secara syariat, tetapi pernikahan ini belum dicatat oleh pencatatan sipil sehingga pernikahan ini tidak dapat dianggap sebagai pernikahan yang sah. Nah, yang selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini sering disebut dengan nikah kontrak, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan batas atau kurun waktu yang telah ditentukan sebelum dilaksanakannya pernikahan, yang dimana sebelum pernikahan ini telah dibuat perjanjian berapa lama waktu untuk melakukan pernikahan ini. Dan jika kontrak sudah berakhir atau perjanjian sudah berakhir, maka secara tidak langsung pernikahan ini telah selesai. Nah, hukum dari melaksanakan pernikahan ini ialah haram. Hal ini berlandaskan pada Quran surah
Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surah ini menjelaskan bahwa berjima hanya boleh dilakukan oleh seorang wanita yang berposisi sebagai istri atau budak. Sedangkan seseorang yang dinikahi mut'ah tidak bisa disamakan dengan wanita yang berposisi sebagai istri dan seorang budak, karena akad nikah pada umumnya berbeda dengan akad nikah mut'ah. Adapun dampak dari melakukan nikah mut'ah yaitu menyalahi nas-nas syariat karena menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu akan munculnya bayi yang tidak jelas asal usulnya atau nasabnya. Dan yang ketiga yaitu laki-laki tidak berhak menangkahi wanita yang bekas ia mut'ahi, termasuk anak yang mungkin sedang dikandung atau dilahirkan dari pernikahan mut'ah ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menikah beda agama. Menikah beda agama ialah melakukan pernikahan dengan seseorang yang berbeda agama atau keyakinan. Nah, contohnya misalnya calon mempelai laki-laki beragama Islam sedangkan calon mempelai perempuannya beragama Kristen. Sedangkan menurut KHI, pernikahan beda agama ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam dan non-muslim. Nah, maka jika pernikahan dilakukan oleh non-muslim dan non-muslim, maka itu tidak termasuk di dalamnya. Dasar pernikahan beda agama telah ada pada surah Al-Baqarah ayat 221, yang dimana di sini disebutkan, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik yang belum beriman. Sungguh wanita hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun ia memikat hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dan wanita beriman sebelum ia beriman, karena sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun ia memikat hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan atas izinnya Allah, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, hukum dari nikah beda agama ini yaitu terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan penafsiran terhadap Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa wanita ahli kitab yang berasal dari kalangan Nasrani dan Yahudi termasuk ke dalam golongan kafir karena menuhankan Isa bin Maryam dan Uzair. Menurut Atha bin Rabah menyatakan menikahi wanita ahli kitab adalah rukhsah karena pada masa itu wanita muslim jumlahnya sangat sedikit, sedangkan sekarang wanita muslimah sudah sangat banyak dan tidak diperlukannya lagi untuk menikahi wanita ahli kitab, dan otomatis hilanglah rukhsah untuk menikahi wanita ahli kitab. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh menikahi wanita ahli kitab berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 5. Nah, yang termasuk dalam wanita ahli kitab di sini ialah dari kalangan wanita Nasrani dan Yahudi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu menikahi wanita hamil. Nah, di mana di sini menikahi wanita hamil ialah dilakukannya pernikahan saat seorang perempuan tersebut sedang hamil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hukum menikahi wanita hamil. Nah, menurut imam mazhab yang ada 4 yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi menyebutkan pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan syarat laki-laki tersebut yang telah menghamilinya kemudian baru mengkawininya. Ibnu Zohiri berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami dan istri dengan ketentuan mereka telah
dilakukannya hukum rajam karena telah melakukan perbuatan zina. Ibnu Zuhairi berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan jika mereka telah dihukum cambuk karena telah melakukan perzinahan. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum mengenai seorang laki-laki yang dinikahkan dengan perempuan yang dihamili oleh orang lain. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan hal ini, hukum pernikahan ini, yaitu sebagai berikut. Menurut Imam Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan atau nikahkan karena jika dikawinkan maka pernikahannya batal atau tidak sah. Hal ini beliau berlandaskan pada Quran surah An-Nur ayat 3. Dan pendapat yang kedua yaitu Imam Muhammad bin Al-Hasan Asyubani yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah tetapi tidak boleh bercampur sebelum anak yang dikandung itu lahir. Dan pendapat yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i boleh menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan batalnya pernikahan atau haramnya dinikahi. Abu Hanifah berpendapat jika pernikahan tersebut sah tetapi tidak boleh bercampur sebelum anak yang dikandung tersebut lahir. Bila pria yang menikahi ibunya itu ialah pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bayi itu termasuk anak zina jika ibunya dikawini saat usia kandungan lebih dari 4 bulan. Tetapi jika dikawini saat kandungan belum berusia 4 bulan, maka anak tersebut anak sah dari suaminya. Dan yang kedua yaitu anak tersebut tetap anak hasil zina dikarenakan anak tersebut adalah anak hasil perbuatan di luar nikah. Walaupun secara biologis anak tersebut tetap anak dari ibu dan ayah kandungnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.